Satu sosok nama yang pernah masyhur di kalangan dunia Islam, yaitu Hasan Nasrullah. Siapa beliau Hasan Nasrullah ini? Ada yang tahu siapa beliau? Hasan Nasrullah, pemimpin mujahidin di Lebanon. Memang beliau dari kalangan Syiah. Tapi kan benar tidak ada yang pernah dengar Hasan Nasrullah sih? Pernah. Namanya ada udah sejarahnya belum ada. Ya, Hasan, iya. Saat membantu Gaza dulu pernah. Ini Hasan Nasrullah. Baru browsing. Hasan Nasrullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Israel setelah peristiwa perang dengan Mesir. Israel itu yang istilahkan, yang istilah perang itu tahun sudah lama sekali, sudah tahun-tahun sebelum merdeka Indonesia. Nah, setelah itu sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan Israel dan tidak ada yang bisa membuat Israel ketakutan dan ketar-katir selain daripada Hasan Nasrullah. Yang ketika itu yang pernah mengalahkan, membantu Gaza itu, kenapa bisa dia dikatakan membantu Gaza? Karena ketika itu dia mampu mengalahkan Israel. Dia mampu memukul mundur Israel, hancur Israel ketika itu. Berperang dengan mujahidin Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Tank-tanknya itu meledak Israel. Tidak menyangka, mereka tidak menyangka akan kalah dengan mujahidin yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Ketika itu seingat saya, tapi seingat saya seluruh dunia itu merayakan kemenangan itu Hasan Nasrullah. Bahkan ketika malam peperangan itu, malam mau terjadi perang antara pasukan Hasan Nasrullah dengan Israel itu menjelang peperangan itu SMS menyebar ke seluruh dunia Islam, sampai ke HP saya masuk SMS ya, minta didoakan bahwa mujahidin Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah malam ini akan berperang dengan Israel. Dan apa yang terjadi besok pagi, tersebar berita di dunia Islam bahwa Israel kalah dalam peperangan dengan mujahidin yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Berkat apa? Dukungan seluruh umat Islam. Tapi ketika itu isu Syiah belum terlalu sensitif. Nah, ini yang ingin saya tekankan Hasan Nasrullah ini. Isu Syiah belum begitu sensitif. Kenapa semua umat Islam ketika itu membela, mendoakan, mendukung Hasan Nasrullah yang berakibat menang terhadap Israel? Kenapa? Karena mereka tidak tahu menahu tentang isu Syiah. Makanya bersatu ketika itu mendukung Hasan Nasrullah. Di kekuatan Hasan Nasrullah ketika itu karena umat Islam bersatu mendukung mereka semangat. Itu 2127 juta itu. Satu saja kalau ada orang yang bersuara hancurkan misalnya, itu hancur apa yang ada itu. Karena semangat sudah begitulah ketika itu mujahidin Lebanon dipimpin oleh Hasan Nasrullah, mereka didukung oleh seluruh umat Islam. Tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada putus asa sedikit pun, makanya Israel kalah. Tapi apa yang terjadi? Ketika isu Sunni dan Syiah mulai berhembus kencang dan tajam di dunia umat Islam, pelan-pelan Hasan Nasrullah itu mulai dibenci karena beliau Syiah. Sampai hari ini nama beliau dihapus daripada tokoh umat Islam karena beliau Syiah. Padahal seandainya mereka tahu ya, yang paling ditakutkan, tantangan terbesar Israel era modern adalah Hasan Nasrullah. Tapi itulah pintarnya Yahudi, itulah pintarnya Zionis.
tokoh-tokoh yang paling berani di kalangan umat Islam itu harus dikucilkan, harus Saddam Hussein harus dihukum gantung, kalau tidak dia bisa berbahaya. Hasan Nasrullah harus istilahnya pembunuhan karakter karena dia mengancam Israel. Maka mulai berhembuslah isu antara Sunni dan Syiah sampai hari ini. Saya tidak di sini dalam posisi mengatakan Syiah itu 100% benar. Dalam pemahaman saya sebagai orang yang berakidah Sunni, ada persoalan-persoalan serius dalam akidah Syiah. Tetapi terlepas daripada persoalan-persoalan serius itu, saya dan dia karena sama-sama menyembah Allah, sama-sama meyakini Muhammad itu Rasul terakhir, maka saya harus bersatu dengan mereka. Ini yang perlu kita pahami. Karena dia menyembah Allah, karena dia meyakini Muhammad Rasul terakhir, dia juga meyakini Al-Quran, maka dia saudara saya se-Islam. Lantas bagaimana Ustaz? Mereka terus mencaci maki para sahabat. Mereka terus kadang-kadang juga membuat gerakan-gerakan rahasia. Nah, tugas kita bagaimana mengupayakan hal itu tidak terjadi dan umat Islam harus bersatu. Jadi tidak semua Syiah itu jahat. Tidak semua Syiah itu tidak baik. Kita akui Syiah Rafidhah itu memang sebagian mereka memang berkeyakinan Sunni itu harus di bumi hanguskan. Tapi tidak semua Syiah itu Rafidhah. Syiah itu banyak kali pecahan-pecahannya, sampai puluhan, sampai bahkan 50 lebih golongan-golongan mereka sepanjang sejarah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah. Yang sangat disayangkan hari ini, sebagaimana Tengku Azril tadi, yang sangat disayangkan hari ini, kebanyakan umat Islam tidak tahu hakikat itu. Yang sangat disayangkan hari ini, sebagian besar umat Islam yang penting Syiah lawan Sunni. Nah, ini yang bahayanya. Pokoknya semua Syiah itu, yang penting kalau sudah namanya Syiah, ini semua penghancur Islam, ini semua musuh Islam, ini semua lawan Islam. Nah, ini yang bahayanya. Padahal tidak semua Syiah. Memang ada Syiah yang dikendarai oleh Yahudi, yang dikendarai oleh Zionis, tetapi tidak semuanya. Bahkan ini kalau saya tanya, nah hari ini kitab Fikih Islami wa Adillatuh, karangan siapa itu? Wahbah Zuhaili. Ulama besar, diterima oleh seluruh umat Islam. Bahkan beliau pernah ke Aceh pada acara ulang tahun ulang tahun NU. Kemudian ketika saya belum pernah ke Aceh juga. Kitab dia Fikih Islami itu, kitab fikih 7 mazhab itu sekarang mulai dipakai di Aceh. Ada pernah dengar nggak ada yang protes kitab itu? Tidak ada. Karena memang beliau ulama besar, diakui seluruh dunia, ilmunya diakui, tidak ada yang kritik, tidak ada yang protes beliau, diterima oleh seluruh dunia. Kalau saya mau provokasi misalnya, itu cepat sekali saya yakin saya buat status di Facebook, ketahuilah semuanya bahwa dalam kitab Fikih Islami Wahbah Zuhaili itu ada mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah. Bagaimana kira-kira respon kita orang Indonesia? Waduh. Dalam kitab Fikih Islami itu ada 7 mazhab, apa-apa saja. Inilah yang aneh kita orang Indonesia. Semangat berilmu, tetapi semangat keislaman, tetapi ilmu kurang. Maka mudah terbawa kita. Itu kitab Fikih Islami 7 mazhab, bukan 4 mazhab, 7 mazhab. Memang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada 3 yang lain. Apa itu? Zahiriyah, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah. Masuk fikih mereka dalam kitab Fikih Islami. Coba ini diketahui oleh orang-orang yang terbatas dari pemahaman. Yang penting Syiah semua hancur, alhamdulillah semua. Waduh, bisa bahaya, dibakar Fikih Islami di Aceh.
khusus di Aceh. Kenapa? Karena Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, mereka Syiah yang baik, tidak mencaci maki sahabat. Fikih-fikih mereka tidak jauh beda dengan pemahaman fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Tidak beda. Maka dipakai. Bahkan Al-Azhar itu yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Thayyib. Al-Azhar itu sepanjang sejarah selalu ke Iran. Syekhul Azhar mulai Syekh Mahmud Shaltun, mulai Syekh Tantawi, dan Syekh bahkan Yusuf Qaradawi 30 tahun. Yusuf Qaradawi itu berusaha menyatukan takrib, menyatukan antara Syiah dan Sunni. Dia telah menulis puluhan kitab. Coba Anda search nanti kitab-kitab Yusuf Qaradawi yang berbicara tentang penyatuan antara Sunni dan Syiah. Itu bolak-balik 30 tahun Yusuf Qaradawi. Tapi apa kata orang-orang yang terlalu semangat tadi? Ya, 30 tahun memang Yusuf Qaradawi berdosa, beliau sudah taubat. Yusuf Qaradawi bertaubat katanya. 30 tahun beliau telah salah jalan, sesat beliau. Ini kata orang-orang terbatas tadi. Al-Azhar itu selalu berusaha, bukan berusaha menyatukan harus satu paham, itu tidak mungkin. Tetapi bersatu bagaimana di bawah Islam, pemahaman masing-masing silahkan jaga, tapi jangan ada sampai mengusik pemahaman yang lain. Makanya Sultan dan ulama-ulama Azhar selalu berharap, wahai saudara orang-orang Syiah, berhentilah mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah. Mari kita bersatu. Itu yang paling ditakutkan oleh Zionis. Itu yang paling ditakutkan oleh komunis. Kalau bersatu Sunni dan Syiah, maka hari ini mereka siang malam 24 jam mencoba bagaimana api fitnah antara Sunni dan Syiah itu tidak boleh berhenti. Hari ini peperangan di Suriah selalu dihembuskan. Peperangan antara Sunni dan Syiah itu dihembuskan oleh orang Yahudi. Nah, tinggal Rusia mau pilih yang mana Rusia. Tinggal Amerika mau pilih yang mana. Yang berperang siapa? Sunni dan Syiah. Yang perang di Suriah itu bukan orang kafir dan mukmin. Semua kalimat la ilaha illallah. Terjadi peperangan di timur atas nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di barat atas nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian saling menembak, tumpah darah atas nama dua-dua la ilaha illallah. Tinggal Suriah, tinggal apa? Rusia. Nah, duduk dengan Amerika. Anda pilih yang mana? Kalau Anda pilih yang mana? Yang atur siapa semua itu? Zionis. Zionis ini tidak main-main. Ya, mereka punya target besar menguasai dunia. Hanya satu yang mereka takutkan. Apa itu tema kita malam ini? Persatuan umat Islam. Selama kita tidak bersatu, Zionis tidak akan bisa dikalahkan. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita bangun ekonomi, mereka sudah cukup pasang apa? Susah untuk kita kalahkan. Hanya satu solusinya, yaitu persatuan umat Islam. Saya kira demikian dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kemudian masalah Syiah Sunni ini memang masih agak tabu kita di Indonesia. Saya pernah mendengar katanya di Ka'bah itu sendiri, di Mekah di Ka'bah itu Sunni dengan Syiah itu dulunya sholatnya 2 trip. Di pertama trip Sunni dulu sholat, habis trip berikutnya Syiah sholat, tapi kemudian mereka disatukan. Dan saat ini di Ka'bah itu semua satu trip, mau Sunni Syiah satu trip. Apa betul begitu? Dulu pernah berhembus berita bahwa bukan hanya Sunni dan Syiah, bahkan antar mazhab. Ya, antar 4 imam seperti itu. Tapi itu isu yang tidak benar, tidak ada fakta sejarah. Cuma isu dihembuskan oleh sebagian kalangan yang ya, kalau kita bahas takut merusak persatuan. Jadi sejarah-sejarah tidak baik yang pernah terjadi itu kita lupakan saja. Nah, kita hilangkan semua sekat-sekat itu, sejarah-sejarah tidak baik itu, maka marilah kita bersatu. Ya. Mulai dari kita yang ada di sini saja. Nah, kemudian pelan-pelan. Yang penting kita apapun dikatakan oleh golongan yang lain, nah seperti Ustadz tadi yang
beliau iya saja. Itu sudah tepat sekali jawabannya. Nah, itu sudah tepat jawabannya. Bang Prabowo. Ya. Jadi ada kata Rasulullah, aku menunggu di pintu salah satu surga, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang ketika berdebat dia lebih memilih diam, lebih memilih mengatakan iya. Nah, insya Allah Rasulullah sudah tunggu di pintu. Lebih bersabar, berdiam atas demi dengan alasan, bukan juga dengan alasan karena benci kepada lawannya, bukan, karena alasan demi menjaga persatuan. Persatuan lebih berharga daripada darah kita semua ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf,